Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Misteri Sebuah Kain Kafan. Kisah ini nyata, terjadi pada tahun 98, di mana dialami oleh tetangga saya di kampung. Ibu, sudah cukup. Aku malu dengan bisik para tetangga. Kita ini muslim. Apa artinya ibu pergi haji ke tanah suci jika ibu masih jadi lintah darah seperti ini? Pintaku pada ibu yang lagi menghitung uangnya. Diam kamu. Sudah, kamu tidak usah ikut campur urusan ibu. Yang penting, kamu bisa sekolah dengan adikmu. Ayahmu juga sudah lumpuh, dan seperti mayat hidup, apa bisa dia beri kita penghidupan? Bentak ibuku di pagi buta. Ya Allah, beri hidayah pada ibuku. Bukakanlah pintu taubat ibuku. Hanya ini ratapan hatiku yang terus aku lakukan. Panas banget hari ini. Suasana kampus benar-benar membosankan. Sudah pelajaran yang sempat memeras otak, belum lagi dosanya yang super killer. Benar-benar suasana yang membuatku merasa jenuh, bisik hatiku. Kulangkahkan dengan gontai kakiku menuju ke rumah, dengan harapan makan dengan lauk yang sudah tersedia di rumah. Namun, lagi-lagi suara memecah di siang bolong. Apalagi kalau bukan ibuku yang bertengkar dan berkacak pinggang dengan orang-orang yang tidak bisa kembalikan uang yang dipinjam, plus bunga yang aku rasa mencekik leher. Suasana ini gak pernah asing di rumahku. Maka dari itu, aku gak pernah betah tinggal di rumah. Namun hanya satu yang masih berat aku tinggalkan di rumah ini. Ayahku dan adikku. Semua keperluan mereka, aku yang penuhi dan persiapkan. Pembantu di rumah kami tidak pernah ada yang betah sampai 3 bulan. Aku sih gak heran karena ibuku yang kejam dan super ceriwis, seenaknya memerintah dan membentak pembantu. Ayah, minum obat dulu, kataku pada ayah yang lagi termenung. Aku tak pernah lupa menyempatkan diri selalu ke kamar ayah, kamar yang diasingkan oleh ibu. Bahkan sepertinya ibuku menganggap ayah kami sudah tidak ada. Ayahku lumpuh total. Bicara pun tidak bisa. Yang terlihat hanyalah keriput tua dan lelehan air matanya. Seolah isyarat dia ingin segera diambil nyawanya untuk memperingat tugasku yang selalu merawat keperluan ayah. Namun sebagai anak, itu sudah kewajibanku. Ku tengok jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Haus menyerang di tenggorokan. Ku bangunkan tubuhku dengan langkah berat menuju dapur. Namun langkahku terhenti mendadak. Karena aku lihat ada sekelebatan orang menuju kamar ibu. Siapa ya? Bisikku. Apa ibu memasukkan lelaki di rumah kami? Dugaan negatif terus berkecamuk di benakku. Dengan langkah pelan, aku dekati kamar ibu. Aku mendengar ada suara erangan dengan bisik-bisik nakal di sana. Astagfirullah. Aku dengar seperti seseorang sedang memadu kasih. Apakah ibuku sedang berzina? Bisikku dalam hati. Aku buka pintu kamar itu yang ternyata tidak terkunci. Aku teriak sekencang-kencangnya. Ibu, apa yang ibu lakukan di rumah ini? Sungguh, aku jijik melihat tingkah pola ibu, teriakku padanya. Namun, apa yang ku dapat? Anak tidak tahu sopan santun. Main masuk aja ke kamar orang tua. Tamparan keras mendarat di pipiku. Aku lari menuju kamarku. Aku nangis. Aku malu dengan kelakuan bejat ibuku. Rupanya tanpa sepengetahuanku, ibuku sering membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Akhirnya bisik-bisik tetangga makin membuat telinga semakin gatal. Ternyata Bu Lastri selain seorang rentenir juga seorang pezina. Bahkan katanya juga sih pemuja setan. Banyak para pemuda yang dikencani, namun besoknya
sang pemuda jadi seperti orang tua, layu dan sayu, bisik-bisik tetanggaku. Aku berjalan dengan langkah cepat. Aku malu. Para tetangga seolah ikut juga memusuhi aku. Padahal aku tidak pernah tahu apapun tentang semua ini. Aku lihat rumah dalam keadaan lengang dan sepi. Pada kesempatan ini, aku beranikan memasuki kamar di mana selalu dikunci oleh ibu. Aku tidak kehabisan akal. Aku buka paksa dengan berbagai macam cara. Bagaimanapun, aku harus tahu apa yang ada di kamar itu, di mana ibuku selalu menghabiskan waktu berlama-lama di dalamnya. Dan akhirnya, usahaku tidak sia-sia. Aku lihat kamar itu semuanya serba hitam. Mulai dari spray, warna tembok, dan ada cermin yang kelihatan sudah tua. Seperti bau dupa dan aroma mistik yang langsung menyergapku. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada lemari di pojok kamar. Dengan sedikit perasaan was-was, aku buka. Astagfirullah. Rupanya uang dengan bertumpuk-tumpuk kulihat di sana, serta lempengan emas dan berlian. Begitu banyakkah harta ibuku? Bisikku seolah tak percaya. Aku masih terus menyusuri kamar ini, dan kini perhatianku tertuju pada sebuah meja kecil bersusun. Di sana ada toples kecil yang ternyata isinya seperti bulu dan rambut. Namun, aku tak tahu apa maksudnya itu. Di dalam kamar itu, aku terus mengumandangkan asma-asma Allah dan ayat kursi, karena aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya terus mengawasiku. Aku temukan juga kain putih yang kumal tersimpan dalam kotak itu. Apa ini? Aku amati, baunya busuk banget. Ku bawa keluar kain itu untuk aku cuci. Mungkin ini kumal hingga perlu aku bersihkan, mengingat ibuku gak sempat untuk mencucinya. Aku keluar dari kamar itu dan aku bawa kain putihnya. Aku rendam dulu di bak dengan harapan agar mudah untuk membersihkannya. Telepon rumah berbunyi mengagetkanku. Langsung aku sambar ke gang telepon itu. "Halo, selamat siang," tanya si penelpon. "Iya, siang juga. Apa benar ini rumah Ibu Lastri?" "Iya benar, saya anaknya. Kami dari kepolisian. Mengabarkan ibu Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Segera datang ke rumah sakit, kami tunggu." Astagfirullah. Aku nangis histeris. "Ibu," ratapku sendirian. Ku pacu secepatnya mobil agar segera sampai. Kulihat ada polisi sudah menunggu. Di antaranya aku ke kamar mayat untuk memastikan apakah itu benar ibuku. Ya Allah, ternyata benar. Dia ibuku. Kondisinya hancur dan kepalanya remuk. Mobil itu bertabrakan dengan truk yang sama-sama melaju kencang dari arah berlawanan. Aku kuatkan diri ini. Adikku pun terus menangis. Bahkan, aku lihat ayah juga meneteskan air matanya. Acara prosesi pemakaman pun akan segera berlangsung. Namun ada kejanggalan waktu jenazah ibu dimandikan. Maaf, dari lubang kemaluan ibu, sepertinya terus-menerus mengeluarkan cairan putih. Kami bersihkan berulang-ulang, namun masih saja keluar lagi. Dan ada seorang ustadzah yang memberitahukan bahwa itu mungkin sudah kehendak Allah. Setelah aku amati, sepertinya cairan itu seperti cairan sperma. Aku terus mengikuti prosesi setelah dimandikan. Aku ikuti juga waktu mengkafani. Astagfirullah. Ada lagi kejadian yang membuatku heran. Muka ibu dan tubuhnya juga mengeluarkan cairan putih itu. Bahkan kain kafan baru yang mau dibungkuskan di penciuman orang seperti bau bangkai. Aku sendiri juga menciumnya. Akhirnya kami beli lagi hingga kain kafan yang keempat pun tak jauh beda. Setelah menempel ke tubuh ibu, bau kain kafan itu langsung berubah busuk. Aku terus menangis, antara meminta pengampunan pada Allah atas kelakuan ibuku, dan aku juga malu pada tetangga yang ikut merawat jenazah ibu. Akhirnya jenazah pun dikebumikan.
dan seorang ustadzah mengikutiku sampai rumah. Di sanalah aku menceritakan semua kejadian yang aku alami dan kamar yang aku temukan. "Mana kain yang kamu cuci itu?" tanya ustadzah itu. "Ada, Bu. Sebentar saya ambilkan," jawabku. "Ini, Bu, kainnya." Aku berikan kain itu yang sudah aku setrika rapi. "Astagfirullah, Nak. Ini bukan kain biasa, tapi semacam jimat yang entah di mana diperoleh ibumu dan pada siapa ibumu pernah berguru. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit yang pernah saya tahu. Kain kafan ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara memuja pada setan dan dapat melancarkan segala usaha. Namun, kain kafan ini akan hilang khasiatnya jika ditemukan orang dan dicuci. Dan disitulah awal petaka bagi pemujanya," cerita Bu Ustadzah. "Ya Allah, ampuni ibuku." Waktu beranjak siang, Bu Ustadzah berpamitan dan memberiku wejangan agar aku kuat dan pertebal imanku. Nanti malam katanya dia akan datang lagi bersama Kiai yang akan membantuku, karena aroma mistis masih menyelimuti rumah kami. Aku beranikan memasuki kamar itu lagi. Aku buka lemari yang berisi uang bertumpuk-tumpuk itu. Sedikit pun aku enggan untuk mengambilnya. Aku buka, ada laci kecil dan aku temukan sebuah buku tua. Sepertinya buku ajaran sesat yang ditulis mungkin oleh guru ibuku. Aku bawa buku itu dan aku baca yang tertulis di sana. "Dengan kamu bersetubuh setiap hari Senin dan Kamis, maka kamu akan awet muda, serta harta dan nilai kewibawaanmu akan bertambah. Tak akan ada orang yang berani melawanmu atau menentangmu. Itulah aura kain kafan itu. Maka dari itu, saat kamu bersetubuh, mintalah pada lawan mainmu untuk membuang spermanya sedikit ke tubuhmu. Lalu kamu ambil sedikit dan kamu usapkan ke muka. Usapkanlah dengan kain kafan yang telah kamu peroleh dariku. Dan dari sperma mereka, kamu telah menghisap auranya lewat kain kafan itu. Maka lawan mainmu akan tampak layu karena auranya telah kau ambil." Ya Allah, sedemikian jijiknya aku membaca buku itu. Ternyata ini yang dilakukan ibuku selama ini. Malam sudah menyapa. Bacaan tahlil bergema di rumahku. Setelah acara tahlil usai, aku memberanikan diri berbicara pada para tetangga yang hadir di acara itu. Aku minta maaf atas nama ibuku dan membebaskan hutang serta melunaskan hutang jika ada yang masih punya tanggungan hutang ke ibuku. Satu persatu para tamu berpamitan pulang. Kini tinggal Pak Kiai beserta Bu Ustadzah. Aku tunjukkan buku yang kutemukan tadi, dan kain kafan itu kuberikan kepada Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Begitulah setan laknat menjerumuskan umat manusia yang tipis imannya. Padahal ibumu sudah berhaji. Rupanya hanya buat kedok belaka. Saya masih mencium aroma panas dan mistis di rumah ini. Baiklah, saya akan mulai membacakan doa dan menyempurnakan ibumu, kata Pak Kiai. Suasana benar-benar mencekam. Aku diliputi perasaan yang teramat takut. Namun, ketakutanku itu tercium oleh Bu Ustadzah. Beliau menggenggam tanganku dan menyuruhku untuk membaca ayat suci Al-Quran semampuku. Kami berkumpul di ruang tengah. Aku, Bu Ustadzah, ayahku, dan juga adikku. Kami semua berkumpul dan dilingkari oleh asma Pak Kiai. Dan jika ada suara-suara dan bunyi apapun, beliau meminta agar jangan sampai keluar dari batas yang sudah tentu. Astagfirullahaladzim. Beliau meminta agar jangan sampai keluar dari batas yang sudah ditentukan olehnya. Bismillah. Ayo semuanya baca doa juga, Pita Kiai. Aku terus membaca ayat kursi sambil bersila. Semua terlihat khusyuk. Kulihat
Adikku yang masih kecil tertidur pulas di sebelahku. Mendadak, suasana berubah mencekam, dan pintu kamar ibuku tiba-tiba terbuka dengan keras. Aku terkejut. Astagfirullah. Aku takut saat melihat ibuku yang terbungkus kain kafan keluar dari kamar itu dengan kondisi yang terkoyak amburadul. Aku seolah menangkap bisikannya. Nak, kesinilah. Kemarikan kain kafan itu. Ibu butuh itu. Aku semakin takut. Pocong itu terus mendekat pada kami. Pak Kiai terus berdoa, dan aku dengar beliau berkata, "Jangan digubris kata-katanya, dan jangan kamu mendekatinya. Dia bukan ibumu. Dia iblis yang menyerupai ibumu." Aku terus berdoa dengan perasaan takut dan mengibah, karena bagaimanapun juga dia itu ibuku. Aku ingin memeluknya, namun ada juga perasaan takut luar biasa. Pocong itu terus mendekat, namun sepertinya ada dinding yang tak bisa tertembus untuk mendekatiku. Pocong itu terus berganti memanggil ayahku. "Mas, bantu aku. Mana kain kafan itu? Berikan padaku." Pocong itu berusaha mendekati ayahku, namun gagal juga. Mungkin inilah yang disebut sudah dipagari oleh Pak Kiai. "Wahai iblis yang menyerupai manusia, kembalilah ke wujudmu, atau aku akan bakar kamu dengan ayat-ayatnya," teriak Pak Kiai sambil terus membaca doa. Dan astagfirullah, pocong itu tiba-tiba berubah menjadi api yang melingkar dan melayang, namun terus berkata meminta kain kafan itu. Tapi Pak Kiai dengan cepat membakar kain kafan yang tadi aku berikan beserta buku sesat itu. Akhirnya, lingkaran api itu seolah melengking teriak dan berubah menjadi asap dan terus menghilang entah kemana. Aku mendengar lirih seperti suara ibuku yang memintaku untuk menjaga dan merawat ayah serta adikku. Kini, tinggallah bau hangus menyeruak di ruangan itu. Iya, kain kafan itu dan buku itu sudah menjadi abu karena dibakar oleh Pak Kiai. Lalu aku mengajak Pak Kiai ke kamar rahasia ibuku. Rupanya toples yang berisi rambu dan bulu itu pecah berhamburan. Entah siapa yang memecahkannya. Aku tunjukkan kepada Pak Kiai di mana ada uang serta harta ibuku. Dan Pak Kiai sendiri heran. Kenapa uangnya tidak hangus? Biasanya kalau harta hasil pemujaan, jika pemujanya wafat, hartanya pun akan ikut ludes. Akhirnya aku wakafkan semua harta ibuku pada panti-panti asuhan dan panti jompo serta anak yatim. Aku serahkan kepada mereka semua, serta hanya berharap doa-doa dari mereka untuk ibuku, supaya diampuni dosanya dan dilapangkan jalannya. Demikianlah sebuah cerita horor dengan judul Misteri Sebuah Kain Kafan. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.